Hada kitabun maksudnya apa? Ini adalah surat ya. Surat atau perjanjian. Ini adalah perjanjian dari Nabi Muhammad SAW bainal mu'minin wal muslimin min Quraisy wa ahlu Yasrib wa man tabi'ahum. Ya kan? Ini adalah perjanjian antara apa? Orang-orang mukmin, orang-orang muslim dari Quraisy, ahlu Yasrib berarti apa? Penduduk yang tinggal di kota Yasrib, ya kan? Wa manittaba'ahum falahiqa bihim, dan yang pengikut-pengikutnya yang bertemu semuanya di Madinah ini. Ya kan? Masuk. Innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Nah, bahwasanya seluruh penduduk Madinah ini adalah satu kesatuan atau satu keluarga yang besar, satu umat yang besar. Ya kan? Nah, hanya dalam penduduk Madinah ini saja. Al-muhajirun man min Quraisy ala rub'atihim yata'aqaluna bainahum wa hum yafduna aniha bil ma'ruf wal qisti. Jadi al-muhajirun sudah jelas ya teman-teman ya. Orang-orang muhajirin itu siapa saja? Nabi dan sahabat-sahabatnya yang dari mana? Dari Makkah. Ya kan? Ala rub'atihim. Maksudnya apa ala rub'atihim? Jadi mereka sudah punya derajat tertentu. Ya ta'aqaluna bainahum wa hum yafduna aina. Jadi wa hum yafduna ainaiha itu maksudnya mereka membayar diri mereka sendiri. Kalau bahasa apa secara lughatan kayak gitu. Tapi maksudnya itu adalah mereka bertanggung jawab atas keamanan mereka. Ya kan? Jadi maksudnya apa? Orang-orang muhajirin yang datang ke Madinah ini mereka bertanggung jawab satu sama lainnya. Untuk apa? Untuk saling menghormati, untuk saling menjaga dan saling melindungi. Ya kan? Dan Banu Auf, ya, Banu itu adalah suku ya. Suku atau kabilah. Ini zaman-zaman dulu itu yang namanya kota-kota itu terdiri atas keluarga-keluarga. Nah, kalau zaman sekarang kan keluarga ya kecil kan gitu kan. Kalau zaman dulu enggak, keluarga itu besar. Biasanya ada gedung keluarga apa, ya kan? Dan keluarga itu punya proyek. Kayak di Makkah dulu, yang namanya penguasanya Makkah itu adalah Bani apa diantaranya? Bani Hashim, ada Bani macam-macam situ. Dan karena Bani-Bani itu besar-besar, maka proyeknya juga dibagi. Nanti kalau proyek urusan pasar itu Bani siapa? Kalau Bani Hashim ini bagian apa? Bagian memberikan minum untuk peziarah yang datang ke Ka'bah. Diantaranya kayak gitu. Jadi zaman dulu itu semua bani-bani punya tanggung jawab masing-masing. Sama. Jadi memang yang namanya negara-negara dulu itu adalah isinya antar suku saja yang saling berdamai. Ya, oh, ini ada air nih, tapi ada suku yang lain yang mau ikut juga. Ya udah kita berbagi kekuasaan dan saling mengamankan. Jadi antaranya kayak gitu. Ya. Wa Banu Aufin, wa Banu Haris, wa Banu Sa'adah, wa Banu Jasem, wa Banu Najjar, itu semuanya disebutkan. Bani-bani yang ada di Madinah itu banyak sekali ya. Ya kan? Ada juga apa namanya? Banu Aus, itu suku Aus atau yang ini apa? Banu Haris dari suku Khazraj. Ini di Madinah itu suku yang paling besar adalah suku Aus dan suku Khazraj. Makanya mereka itulah yang saling berperang selama ratusan tahun untuk mendapatkan apa? Kekuasaan di Madinah. Itulah kenapa Nabi ketika hijrah ke Madinah itu diterima banyak orang. Kenapa? Karena Nabi bukan dari dua suku itu. Sehingga wah, kalau ada orang dari tempat lain boleh-boleh aja nih mimpin kita, apalagi orangnya cukup adil. Nah, itu kayak gitu. Jadi Nabi itu dulu ya, dulunya itu hijrah itu bukan ke Madinah. Sebelum ke Madinah kan sudah hijrah ke berbagai tempat ya. Ya, ada yang ke Taif, ada hijrah ke Habasyah. Udah hijrah ke mana ya? Ilal Yaman ya kan? Nah, ini. Jadi semua Banu di sini disebutkan. Makanya ala robaatihim itu disebut ala robaatihim itu semuanya setara. Ya. Bani Aus, suku Hasrat, suku macam-macam ini semuanya setara dengan suku-suku yang lainnya. Kenapa disebut setara? Maksudnya adalah setara di hadapan hukum, setara untuk saling menjaga, nah, setara untuk saling melindungi, sama-sama punya kewajiban untuk memberikan keamanan pada yang lainnya. Nah, makanya ada peraturan tuh kayak gitu. Kalau di zaman dulu yang namanya peraturan itu nggak ada, adanya apa? Yang kuat yang menang. Tapi kalau zaman sekarang kan nggak. Zaman sekarang ada peraturan yang umum,
ada hukum nasional, ada hukum internasional, ada hukum di pondok, ada hukum, itu adalah peraturan. Ya kalau zaman dulu nggak ada peraturan, itu terserah yang menguasai saja. Ya, terserah yang kuat, terserah yang menguasai. Kalau sekarang nggak, ya kan? Ini namanya kita menegakkan hak asasi manusia, bahwa setiap manusia sama dengan manusia yang lain dari sisi hak dan kewajiban. Itu seperti itu dalam Islam. Wa annal mu'minin la yatrukuna mufarrahan bainahum ayyutu bil ma'ruf. Nah, jadi orang-orang mukmin ketika itu semuanya harus saling menjaga dengan apa? Ayyutu bil ma'ruf. Ya. Di zaman dulu tuh semacam ada iuran negara ya, mungkin kayak gitu ya. Iurannya apa? Jadi iurannya bukan berupa uang, ya kan? Tapi iurannya apa? Ini bagian yang pertanian siapa, bagian yang pasar siapa, bagian yang ini siapa. Itu kayak gitu namanya iuran. Ya, kalau kayak antum waktu KMI kan ada iuran hujroh kan gitu kan ya? Ya, uang kas. Tapi kalau zaman dulu karena sistem uang itu belum jadi primer, orang masih tukar menukar barang, maka kadang-kadang iurannya berupa jasa. Wah, kalau suku ini sudah menyediakan sayuran untuk di pasar, berarti suku itu menyediakan ternak. Nanti suku yang sana menyediakan apa, nanti bagian yang sana menyediakan apa. Nah, jadi kayak gitu. Ya, jadi antar-antar itu membagikan kontribusinya masing-masing. Sama kayak antum di kelas ini mestinya kayak gitu. Siapa yang berkontribusi dalam ini? Siapa yang berkontribusi dalam apa? Itu semuanya. Kalau Islam dulu mulai kita kan diajarin barter ya. Ya. Nah, itu ada termasuk hukum ini nggak? Nah, jadi yang namanya hukum transaksi itu macam-macam ya. Dulu itu orang pada zaman Nabi itu yang namanya uang itu macam-macam. Ada yang pakai barter saja, ya kan? Atau pakai apa? Koin emas dan perak, ya kan? Koinnya macam-macam. Ada yang koin cetakan Romawi, ada yang koin cetakan Persia dan lain sebagainya, ya kan? Dan mereka menerima itu semua sebagai mata uang yang sama. Karena dulu itu sama, maksudnya apa? Kalau sekarang kan $1 sama dengan sekian rupiah, kan gitu kan? Kalau zaman dulu itu sama, semuanya sepakat bahwa satu keping mata uang dinar sama dengan 1 ekor kambing. Nah, itu adalah harga yang paling sepadan. Jadi berdasarkan standar itulah akhirnya orang-orang itu menentukan semuanya. Jadi di sana nggak beda. Meskipun ya kadang-kadang di suatu daerah harga A lebih mahal daripada harga B. Itu terjadi karena memang situasinya kayak gitu. Di Ponorogo yang namanya pecel harganya berapaan teman-teman sekalian? 5.000-an. Kalau ini asalnya dari mana? Bekasi. Di Bekasi pecel harganya berapa? 8 ke atas. Karena itu kan tergantung lauknya pula kan. Ya. Ini dari mana? Jakarta. Ada pecel nggak di sana? Nggak pernah beli pecel. Tapi ada gorengan nggak di sana? Nah, ada ketoprak. Ini ada gorengan nggak di sana? Berapa harga gorengan? Lu nggak tahu, nggak pernah beli atau gimana? Atarnya dari mana? Jember. Berapa harga gorengan di sana? 500. 500. Gorengan apa tuh? Minyak. Di sini kan 1.000-an ya nggak sih? Antum rata-rata lihat di sini 1.000-an. Ya Raja di tempat ini ada gorengan nggak? Di rumah ente, harganya berapaan? Harganya 1.500. Nah, ada yang 1.500 dua. Ya mungkin ada juga yang lebih besar, harganya lebih mahal lagi. Ini kadang-kadang harga-harga barang itu variatif tergantung. Ya. Nah sekarang saya mau nanya yang lain. Di tempat antum ada jus enggak? Nah, ada kan? Berapa harganya tempat nanti? Macam-macam. Yang murah kayak gimana? Ada 7.000. Jus jambu satu. Nah, kalau jus jambu di sini berapa teman-teman? Ada yang 5.000, ya kan? Nah, jadi beda-beda. Kenapa? Karena masing-masing daerah sumber dayanya juga beda. Ya kalau di Jember sana itu, kalau saya lihat, saya tuh pernah waktu ke Jember itu pas itu lagi panen jeruk. Jeruk itu 1 kilo 4.000, 3.000. Ya kan? Nggak tahu sekarang berapa sekilo tempatnya Atar itu. Malah saya itu kadang-kadang saya sempat beli 10.000 kan, saya kira harganya sekilo masih 15.000 kan, kayak di Ponorogo kan sekilo 14-15. Saya kira 10.000, saya beli sekilo. Saya kasih 10.000, saya kira sekilo 10.000. Ternyata dapat banyak sekali loh. Ini banyak sekali bu. Iya mas, ini emang sekilo 4.000. Wah. Karena emang lagi panen. Kalau lagi panen kadang-kadang orang itu pengen cepat menjual.
Kenapa? Daripada busuk. Ini itu kan. Buah naga juga kadang-kadang kayak gitu. Tapi kalau buah udah sampai di daerah lain mungkin harganya hampir sama. Beda lagi. Ya. Misalnya buah naga di Jakarta, walah harganya udah beda. Antum masuk supermarket harganya juga beda. Nah, kalau zaman dulu nggak seperti itu. Ya agak seperti itu tapi nggak semuanya seperti itu. Nggak semuanya loh ya. Jadi kadang-kadang zaman dulu itu nggak kayak mata uang sekarang yang ada mata uang satu dengan yang lainnya itu beda. Ya. Nah, itu seperti itulah kira-kira. Tapi mata uang itu untuk memudahkan satu negara untuk transaksi internalnya. Kalau ke negara lain ya emang jadi beda kan gitu kan. Nah ini adalah isi piagam Madinah ya. Contohnya yang lain banyak sekali. Wala yaktul mu'minun mu'minan fi kafirin wala yansuru kafiron ala mu'minin. Jadi antara orang muslim dan orang kafir pun juga dilarang saling membunuh. Ya, orang mukmin dilarang membunuh orang mukmin yang lain. Berikut juga orang mukmin juga dilarang membunuh orang yang kafir. Ya kan? Layak tulu mukminun mukminan fi kafirin walayan suruh kafiron ala mukminin. Jadi emang meskipun di Madinah itu ada orang-orang yang tidak beriman, kan gitu kan? Atau bukan orang muslim, tapi mereka karena terikat perjanjian apa tadi namanya? Perjanjian piagam Madinah, maka tidak boleh apa? Tidak boleh dibunuh. Karena mereka terikat dalam satu perjanjian Madinah dan mereka iuran untuk berkontribusi pada sektor tertentu. Nah, jadi perjanjian Madinah ini sangat unik sekali. Karena yang namanya negara-negara pada masa itu Romawi, Persia, mana lagi ya? Mesir dan lain sebagainya, itu negara-negara itu tidak ada atau tidak pernah ada perjanjian yang seperti ini. Tapi Nabi pertama kali membuat perjanjian seperti itu. Dan antum asal tahu ya, ini websitenya aja yang memuat perjanjian ini websitenya di Amerika. Jamiatu Minnesota. Minnesota itu loh Amerika. Ya kan? Ya, jadi orang-orang di berbagai negara itu sudah mencari-cari dasar-dasar negara atau konstitusi suatu negara itu nggak pernah ketemu. Selain dari piagam Madinah ini, yang punya konstitusi yang sangat jelas. Ya kan? Nah, meskipun emang ada yang bilang ada hukum-hukum yang lain, iya, tapi hukum yang mengatur banyak keyakinan dan lain sebagainya ya hanya piagam Madinah ini tadi. Ya. Apa bahasa Inggrisnya nih kira-kira nih? Nah, jadi makanya disebutkan di sini ada yang menyebutkan adalah to pay blood money. Maksudnya apa? Membayar al-jizyah. Tapi memang nggak disebut jizyah ya. Itu uang darah itu maksudnya apa? Maksudnya uang darah itu membayar untuk keamanan mereka sendiri. Nah, maksudnya uang darah itu bukan uang ada darahnya, bukan. Itu maksudnya menjaga keamanan kelompoknya sendiri. Nah, kan masuk. Ya. Ini kalau bahasa Inggrisnya seperti itu. Coba ini saya minta tolong bahasa apa namanya? Nah, ini kelihatan ya? Bahasa Inggrisnya coba dibaca ini. Coba tolong dibaca Fuad. A believer will not kill another believer. Nah, deketin ini enggak apa? Ini a believer yang saya blok nomor 12 itu. A believer will not let another believer For the sake of an unbeliever. unbeliever if the event of the unbeliever is Close relative ya. No believer will Help help an unbeliever again an unbeliever. Okay. Protection when given in the name of Allah will be common. common the Huh?
the weakest among believers may give protection in the name of Allah, and will be binding on the all believer. Ini papan tulisnya rodok anu ya. Nah, coba ente pahami apa artinya itu. Kasih tahu kami apa artinya. A believer will not kill another believer. Oh, believer itu adalah orang yang beriman. Maksudnya orang-orang yang beriman will not kill another believer. Tidak boleh membunuh orang lain yang beriman. Ya kan? For the sake of an unbeliever. Walaupun ada perkara-perkara dengan orang yang tidak beriman. Ya kan? Jadi memang di situ antar orang beriman maupun orang yang tidak beriman, maksudnya orang-orang Yahudi, di situ ada orang Yahudi ya. Makanya kayak Banu yang tadi itu adalah orang Yahudi. Ya. Sebagian penghuni Madinah, sebagian besar ya, itu adalah orang Yahudi juga. Ya, cukup besar orang Yahudi di Madinah ketika itu. Ya. Ada orang Nasrani juga, ada sebagian. Nah, tapi mereka ya kan, mereka itu dianggap oleh Nabi adalah memiliki kedudukan yang setara dengan umat Islam. Ya. Antum bayangin gimana susahnya Nabi itu setelah hijrah, habis itu apa? Bikin kesepakatan, bikin piagam dengan para kepala suku yang ada di Madinah itu. Wah, ini menarik sekali. Ya. Dan itu namanya Nabi itu membuat suatu cikal bakal negara meskipun dalam ruang lingkup yang sangat kecil. Mungkin katakanlah di Madinah itu orangnya mungkin ribuan aja sih, nggak nyampe jutaan lah. Ponorogo orangnya berapa teman-teman sekalian? Berapa populasi Ponorogo? Jutaan? 10 juta nggak nyampe lo, ngawur. Ponorogo 10 juta. Jumlah penduduk Ponorogo mari kita cari. Ya mungkin 1 juta ada, katakanlah. Oh nggak nyampe, 977.000, hampir sejuta. Ya kan? Kalau Jakarta kan 8 juta. Ya kan gitu kan? Ini tumbuh dalam 5 tahun tumbuh 30-an ribu. Saya nggak tahu nanti dalam 2025 ini apa namanya. Nah ini antum bisa lihat di BPS ya, Badan Pusat Statistik ya. Jadi pusat statistik atau hitungan-hitungan jumlah manusia di Ponorogo ya kan, itu ada di sini. Ini tahun 2020. Wah, laki-laki perempuan hampir sama jumlahnya ya kan. 2022 2023. Ini ada nih kelompok umurnya sekian, jumlahnya sekian. Ini ada banyak sekali ya, dalam puluhan ribu loh ya. Ada 30.000 apa namanya laki-laki perempuan ya, jumlahnya sekian, jumlahnya 979.000 ya. Nah kalau di Madinah pada masa itu mungkin cuma ribuan aja, nggak nyampe ratusan ribu, belum nyampe ya. Orang terakhir khutbatul wada aja jumlahnya adalah berapa? 10.000. Jadi di Madinah ketika itu mungkin masih kayak sepi gitu. Sini ke sana itu masih agak banyak tempat dan lain sebagainya. Dan kebanyakan orang profesinya mungkin hanya apa? Bertanam dan juga bertani. Bertanam, bertani, mungkin juga berternak, ya sebagian ada yang berdagang. Ya. Nah, itu makanya mereka sama-sama membuat perjanjian damai ya, itu apa? Melalui Piagam Madinah ini tadi. Jadi dalam Piagam Madinah ini ada hak-hak perlindungan hak-hak asasi manusia, yaitu apa? Dilarang saling membunuh dan menyakiti. Nah itu diantara yang paling penting dalam Piagam Madinah seperti itu. Walaupun beda agama, kalau sama-sama di Madinah tidak boleh saling berperang. Diantaranya kayak gitu. Ya. Kenapa? Karena di zaman dulu yang namanya perang antar suku itu biasa. Ya, kalau zaman dulu tuh misalnya Fatah nggak setuju sama Fuad, udah mari kita selesaikan di arena. Wah kayak gitu, berantem kan gitu kan. Dulu emang kayak gitu. Hanif nggak setuju sama Haidar, ayo kita berantem. Wah kayak gitu, zaman dulu kayak gitu. Ya mungkin kan sekarang masih rada-rada ada kan itu kan. Rada-rada ada itu berarti ya sebagian aja yang memang punyanya itu. Tapi memang orang-orang hidup pada masa lalu itu, mereka emang punyanya apa? Kekuatan aja. Yang dibanggakan orang zaman dulu itu kekuatan. Ilmu pengetahuan itu belum sampai menjadi sesuatu yang tren. Anak-anak itu kalau udah
umur 5-10 tahun bantu orang tuanya kerja, ya kan? Latihan berburu, berkuda dan lain sebagainya sampai menjadi kuat dan berperang. Nah, biasanya kayak gitu. Perang antar suku itu biasa terjadi. Ya. Kayak misalnya zaman sekarang tuh kadang-kadang ada tawuran remaja, kan gitu kan. Kadang-kadang ada apa di luar sana, ya mau kayak gitu. Itu sudah sama seperti suku-suku di zaman dulu itu. Ya, kenapa? Karena zaman dulu isinya manusia dan zaman sekarang juga isinya masih manusia. Ya, kadang antar sekolah itu berantem. Klub sepak bola berantem, ya kan? Ini apa berantem? Nah, itu zaman dulu seperti itu. Maka Nabi membuat satu perjanjian untuk mengikat supaya tidak saling berantem. Ya. Jadi gitu ya. Nah ini lagi. Annal Yahud yunfikuna ma'al mu'minin madamu muharibin. Wah, ini dia. Orang-orang Yahudi itu mereka harus bersatu bersama orang mukmin ketika mereka diperangi dari luar Madinah. Ya, jadi kalau ada peperangan, ada serbuan dari pasukan mana yang dari luar Madinah, maka antara satu orang di Madinah, walaupun dia orang mukmin atau orang non muslim, Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya, harus sama-sama menjaga. Nah, antara satu dengan yang lain. Itu adalah salah satu klausul dalam perjanjian Madinah, ya. Annal Yahud Yahudi Bani Auf. Nah, ini dia. Jadi Bani Auf tadi ternyata Yahudi. Anna Yahudi Bani Auf ummatun ma'al mu'minin lil Yahud dinahum walil muslimin dinuhum. Ya, jadi orang Yahudi nggak usah masuk ke agama Islam, walaupun di Madinah mayoritas Muslim, orang Yahudi tetap beragama Yahudi saja, dan orang Muslim juga tetap beragama Islam saja. Jadi dalam hal itu ada kebebasan beragama, ya kan? Nah, mawalihim wa anfusuhum illa man zolama illa man zulima au asima fa innahu la yuttado illa nafsahu wa ahlu baitihi. Jadi larangan keras ketika ada pembunuhan antar suku. Yang melanggar perjanjian ini akan diusir dari Madinah. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Ya. Anna li Yahud Bani Najjar mislu ma li Yahud Bani Auf. Jadi semua suku-suku ini derajatnya sama. Ya. Dan bahkan orang-orang Muslim juga derajatnya sama. Ketika sudah di Madinah tidak boleh membunuh orang Yahudi. Orang Yahudi juga gitu, tidak boleh bermusuhan dengan orang Muslim yang ada di Madinah. Jadi ini kayak negara beneran. Meskipun isinya Madinah itu baru 1000-an orang lah katakanlah, tapi ini sudah deklarasi, ya. Yang beragama tidak boleh pindah agama. Ya, kayak gitu. Ya kan? Meskipun mayoritas di Madinah itu adalah Muslim, orang Yahudi tetap boleh menjadi orang Yahudi. Zaman dulu seperti itu. Meskipun pada kasusnya ada kasus di mana orang Yahudi ini memerangi Rasulullah ketika perang Khandaq. Ikut-ikut atau mau dibujuk oleh orang Quraisy. Jadi mungkin orang Quraisy itu kan dia mau menyerang Madinah ya. Terus wah di Madinah ada orang Yahudi nih. Kayaknya mereka mau diajak kerjasama. Teman-teman Yahudi mau nggak kerjasama? Kita usir Rasulullah dari Madinah, lalu Madinah kita kuasai, ente penguasa Madinah. Oh, dijanjikan kayak gitu. Ternyata kalah perang. Nah, kalau udah perang akhirnya diusir. Memang benar terjadi pengusiran pengusiran orang Yahudi dari Madinah. Tapi penyebabnya adalah karena orang-orang Yahudi itu mengingkari perjanjian Madinah ini tadi. Ya. Wa annahu la yakhruju minhum ahadun illa bi'idni Muhammad. Jadi semuanya adalah seizin Nabi. Maksudnya apa? Seizin Nabi ini maksudnya semuanya juga saling izin satu sama lain, yang mana Nabi ini yang menjadi tokoh kunci yang harus dikasih tahu kalau ada permasalahan antar itu tadi. Ya. Wah, termasuk juga ada klausul ini. Wa an la tijara Quraisy wala min nasriha. Jadi tidak boleh ada perdagangan dengan orang Quraisy. Wah, jadi sampai ada perdagangan juga, ya. Nah, meskipun juga tetap akan ada yang dagang juga, ya. Nah, ini jadi halal seperti ini ada dalam piagam Madinah.
Jadi kata kunci dalam piagam Madinah, semua suku di Madinah dianggap setara dalam hukum. Ya, yang paling dilarang di Madinah adalah apa? Peperangan. Peperangan yang sampai berujung pada kematian itu sangat dilarang. Ya, berarti pada zaman dulu Nabi ini pengen memutuskan tradisi apa? Pertarungan antar suku. Ya, jadi satu tradisi yang pengen diputus oleh Nabi Muhammad SAW pada masa itu adalah apa? Pertarungan antar suku. Ya kan? Karena memang zaman dulu pertarungan antar suku itu biasa. Ya, ini di Arab loh ya. Di Cina pada zaman dulu, itu Cina itu juga sama, hampir kayak Indonesia lah. Di Cina itu dulu ada banyak sekali kerajaan-kerajaan. Antum kalau mau coba lihat petanya Cina ya. Kingdom ya kan. Jadi ada kerajaan-kerajaan di Cina tuh kayak apa aja dinasti-dinastinya. Wah, ini loh. Ini adalah seven apa namanya kerajaan yang 7. Wah, ini dulu Cina ini kerajaannya ini. Yan, Qi, Zhou, Wei, Han, Chu dan Qin. Ya kan? Makanya ada dinasti Qin, ada dinasti Han, ada dinasti Lawas, itu mereka semuanya punya kerajaan yang besar-besar. Ini tahunnya apa? 260 sebelum Masehi. Ya kan? Jadi ratusan tahun sebelum Masehi itu petanya Cina itu seperti ini. Dari mana orang tahu? Ya dari puisi-puisi dan lain sebagainya. Ya kan? Lah ini akhirnya apa? Negara-negara itu semuanya disatukan oleh apa? Qin, ya kan? Negara Qin nih. Ini sampai ada komiknya. Kalau antum mau cari komiknya judulnya Kingdom. Itu komiknya udah nggak tahu tuh. Seingat saya itu ada komiknya. Itu menarik juga itu. Sejarah Cina isinya. Ya kan? Ya, karena di zaman itu peperangan antara satu negara dengan negara yang lain itu lazim. Ya kan? Nah, nanti kita bisa aja cari Indonesia ancient map kingdom. Ada nggak kira-kira? Kerajaan Majapahit apa? Nusantara ini kayak apa dulu itu? Iya. Nah, makanya ada setelah itu ada kerajaan yang 3. Dan di Cina seperti itu. Di Mesir juga kayak gitu. Jadi biar ini nih. Ini peta lama, ya kan? Ini Sumatera, terus Pulau Natuna, Pulau Jawa, Mataram, dulu namanya Mataram ya. Mataram. Ya kan? Nah, ini antum lihat nih. Jawa ini dulu namanya apa? Ya Jawa aja ya. Kalau daerah sini Jawa ini macam-macam, ada Sunda, ada Mataram, ada Blambangan. Ya kan? Antum pernah dengar nggak Karesidenan Kedu? Ada yang pernah dengar kan? Ada yang pernah dengar. Pada zaman Hindia Belanda, teman-teman sekalian, yang namanya daerah-daerah di Indonesia ini dibagi-bagi menjadi karesidenan atau semacam provinsi kecil lah ya. Bupati kalau nggak salah. Ya. Antum di Gontor ada konsulat Besuki kan? Nah, Besuki itu nama apa? Nah, itu namanya nama karesidenan di zaman dulu. Karesidenan Besuki itu wilayahnya kayak apa? Mari kita lihat. Nah, ini loh. Nih, Besuki itu di sini nih. Ya kan? Bondowoso. Mana lagi tuh? Situbondo, Jember, Banyuwangi. Nah, ya. Ya kan? Ada Madiun. Ponorogo dulu tuh nggak masuk kabupaten, tapi Madiun, Kediri, Rembang, Surabaya, Madura, Pasuruan. Jadi itu karesidenan ya. Nah, kalau karesidenan itu macam-macam. Dulu ada karesidenan Kedu di Jawa Tengah itu ada karesidenan Kedu. Ini namanya karesidenan Kedu ini. Ini contoh ya, biar antum ngerti. Oh, karesidenan Kedu ini wilayahnya mana aja? Wilayahnya apa ini? Wilayahnya antum bisa lihat di sini nanti. Magelang, ya kan? Purworejo sampai batasannya di Banyumas. Dulu kayak gitu petanya. Kalau sekarang kan kita provinsi di Indonesia berapa teman-teman sekarang? 36 enggak sih?
36 provinsi. Kabupatennya? Lah kabupatennya berapa? Lupa kan? Nah, kalau zaman dulu itu dibaginya dengan karesidenan. Nah, sama juga dengan negara Arab. Negara Nabi pada masa itu tuh cuma ada Makkah dan Madinah. Selain itu nggak ada yang menguasai. Kenapa? Padang pasir. Ya kan? Kalau Madinah ini jelas banyak yang ingin menguasai karena Madinah ini dekat tempat-tempat yang banyak buahnya. Ya, ini gini ya. Kita carilah ya. Ancient Madinah. Ini Madinah zaman lama tuh kayak apa petanya Madinah ini? Ini kan? Nah, ini Makkah Madinah. Ini kayak gini lah kira-kira. Ini biar antum tahu ya di zaman-zaman dulu tuh orang-orang itu apa namanya? Waduh, kok nggak terlalu ini ya. Peta-peta zaman dulu kok harganya mahal petanya kan. Wah, ini peta apa namanya? Kota Mekah pada zaman dulu. Ya kan? Dikelilingi apa? Bukit-bukit. Jadi Mekah ini dikelilingi apa? Bukit-bukit batu. Bukan hanya bukit doang ya, bukit batu. Kalau Madinah juga hampir sama, tapi mereka masih punya kebun-kebun, lihat nih. Kebun-kebun. Kalau di Mekah ini nggak ada kebun-kebun. Ya kan? Kalau di Madinah nih lihat nih. Kebunnya banyak sekali. Jadi di Madinah ini cukup subur ya, sehingga mereka kalau antum melihat di situ tuh banyak sekali kebun-kebun dan orang pengen sekali menguasai Madinah. Tapi Madinah ini dikuasai berbagai suku. Ini ada suku ini, suku itu, ya kan? Yahudi diantaranya kayak gitu kan. Nah itu seperti itu. Makanya Nabi itu membuat perjanjian ini karena memang sudah waktunya ada perjanjian antar suku bangsa pada masa itu. Ya, jadi ini ya. Jadi namanya perjanjian Madinah ini termasuk salah satu inspirasi dari konstitusi negara internasional pada masa itu. Ya. Oke, selain itu salah satu inspirasi yang lain adalah Khutbatul Wada. Nah, silakan dibaca Khutbatul Wada ini. Mulainya dari sini aja. Oh enggak, ini pembukaan. Coba tolong dibaca Niko. Jangan Niko lagi. Ini loh, siapa namanya? Ferdi, baca Ferdi. Nih, Ferdi. Baca yang namanya Khutbatul Wada. Isma'u. Enggak Isma'u. Inna dima'akum haramun alaikum antal kau rabbakum kahurmati yaumikum hada fi syahrikum hada ala hal balagtu Allahumma fashhad indahu amanah fal yu'addiha man i'tamanahu. Oke. Wa inna riba al jahiliyah ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. La riba. Wa inna awal riba abda'u bi Ammi al-Abbas bin Abdul Muttalib. Oke, apa artinya? Ayuhan nas. Inna dima'ukum wa a'radukum haramun alaikum. Wahai para manusia, dima'akum ya wa a'radukum. Arad itu apa? Irdun. Ma mana irdun? Kehormatan.
kehormatan kalian haram pada kalian Ila antal kau rabbakum, pada sampai kalian ketemu Tuhan kalian. Berarti sampai mati, yang namanya darah kalian dan kehormatan kalian itu haram. Apa maksudnya haram di sini? Harus dijaga atau suci, tidak boleh disalahgunakan, tidak boleh dilanggar, ya kan? Maksudnya apa? Jangan sampai orang yang lebih kuat membunuh yang lebih lemah. Ya, seperti itu sebenarnya maunya. Jangan sampai suku yang lebih kuat menzolimi atau menguasai suku yang lebih lemah. Seperti itu maunya Nabi itu. Inna dima'akum wa a'radukum haram. Wa a'rad itu kehormatan. Biasanya kalau zaman peperangan pada masa itu, korban perang itu, kalau korban meninggal biasanya laki-laki. Tapi kalau korban-korban yang lain biasanya perempuan, anak-anak itu jadi korban. Ya kan? Jadi memang peperangan itu seperti itu. Ya, makanya itu pada zaman itu tuh memang apa ya? Kita nggak bisa ngebayangin karena kita nggak baca sejarah ya. Tapi kalau kita lihat di film-film dan lain sebagainya kita jadi ngerti. Apalagi zaman sekarang ya, peperangan di daerah Sudan dan lain sebagainya itu, di Palestina dan lain sebagainya itu seperti itu. Ya, Nah, itu. Jadi misalnya wanita-wanita pada zaman perang seperti itu, mereka akan mengalami pelecehan. Ya kan? Itu sampai seperti itu. Makanya Islam itu datang membawa semangat-semangat yang baru yang mengatur hal-hal yang itu tadi. Karena zaman dulu yang namanya yang kuat adalah yang menang. Kalau perang yang kalah, wah itu terserah mau diapakan. Nah, itu seperti itu. Ya. Kalau zamannya Nabi itu tidak seperti itu. Terjadi perubahan. Ya, perubahan hak asasi dalam manusia itu sendiri. Makanya Nabi itu pengennya apa? Menciptakan negara yang punya aturan-aturan yang ketat. Ketika apa? Ada hal-hal seperti peperangan, pembunuhan dan lain sebagainya. Ya, bukan berarti perang itu terus nggak bagus selama-lamanya, nggak juga. Karena kadang-kadang perang itu suka nggak suka kadang harus dilalui. Bahkan Nabi pun juga perang. Tapi Nabi memerangi orang lain bukan karena Nabi pengen menguasai. Ya kan? Tapi kenapa? Lebih karena ada penyerangan balik, reaksi yang penyerangan dari yang lainnya. Misalnya penahlukan, bukan penahlukan ya. Sebenarnya makanya ketika orang muslim ini ekspansi ke daerah-daerah lain, penahlukannya disebut sebagai al-fathu. Yaitu apa? Pembukaan. Kenapa pembukaan? Karena zaman dulu dikuasai oleh pemerintah atau penguasa yang zalim. Habis itu dibuka supaya apa? Supaya tidak dikuasai dengan kezaliman dan diatur dengan agama Islam yang punya aturan kedamaian. Jadi zaman dulu itu susah sekali mengendalikan orang-orang karena orang-orang antar suku ini biasanya suka perang. Ya kan? Ya sama lah kayak di antara antum nih mungkin sukanya nge-game sama. Kalau dulu tuh orang suka perang. Ya kan, kalau nggak bacok-bacokan itu nggak asik, mungkin kayak gitulah ya. Orang-orang suku-suku zaman dulu sampai kayak gitu. Makanya Nabi itu melarang, ini nggak boleh yang kayak gini. Ya. Tapi kalau perang gimana Set? Ya udah, makanya ketika perang itu ya semuanya tidak menginginkan perang. Tapi kalau diserang ya tidak mungkin kalau tidak melawan. Ya, makanya ini dalam Islam ini emang ajaran-ajarannya sangat rasional ya. Wa inna riba al jahiliyah maudhu'un. Ini kalau ini ya masih jelas ya ini ya. Faman kana indahu amanatun falyu'addiha. Barang siapa yang punya amanah maka harus menyampaikan. Menyampaikan itu menunaikan. Amanatnya apa? Hutang itu termasuk amanat. Janji itu juga amanat. Ya. Nah, itu seperti itu. Wa inna riba al jahiliyah maudhu'. Maudhu' ini maksudnya apa? Maudhu' ini maksudnya dibatalkan. Maudhu' ini dibatalkan atau dibubarkan atau ditiadakan. Jadi tidak boleh lagi ada riba. Karena riba itu sama dengan menguasai orang lain. Hutang riba. Ini saya misalnya ini Faturaman nih, nggak tahu nih pakai headset ngapain nih. Faturaman, ente kalau misalnya di kuliah saya pakai headset, besok ente beliin headset buat anak. Wah, ini juga termasuk riba juga. Ya kan? Tapi kalau Faturaman nggak diatur kayak gitu, dia nggak teratur. Lah ini sulit juga. Tapi makanya dalam Islam diatur bahwa yang seperti itu tidak boleh sewenang-wenang. Ya kan? Tapi Faturaman juga harus tahu aturan. Contohnya kayak gitu. Ya kan? Dan yang lain-lain juga kayak gitu. Ya.
Jadi memang kadang-kadang ketika antum kuliah itu kan nggak semuanya menyaksikan dengan baik. Nah, itu juga sebenarnya itu harusnya antum tahu aturan. Kadang-kadang kelemahannya hak asasi manusia itu adalah kita sulit menegakkan peraturan. Tapi ada kelebihannya. Kelebihannya orang-orang tidak akan mudah menzolimi orang lain. Ya. Ini sebenarnya yang paling penting. Nah, jadi ini kalau mau dibaca masih banyak sekali. Ada lagi wa inna riba jahiliyah walakum ru'usu amwalikum. Jadi kalau dulu Anda sudah mengambil riba, maka sudahlah ribanya nggak usah diambil. Misalnya gini, saya udah ngutangin si Ilham nih 100 juta, harusnya bulan depan Ilham bayar 120 juta dong, karena kan ada bunganya. Nah, maka kalau sudah ngutangi kayak gitu, bunganya jangan diambil. Kenapa pada masa itu di Madinah juga masih banyak orang yang ngutangin dengan apa? Bunga. Ya kan? Apalagi orang-orang yang butuh, yang kepepet, mau jualan tapi nggak punya modal, kadang-kadang bunga. Ya kayak zaman sekarang ada pinjol, kan gitu kan? Sama. Zaman dulu tuh hampir sama dengan zaman sekarang. Meskipun zaman sekarang ini nggak ada perang, tapi antum dikalahkan oleh game online, oleh konten-konten yang tidak mendidik, itu antum sedang diperangi sebenarnya. Apa yang diperangi? Kekuatan antum. Kalau dulu mungkin nyawa antum. Ya kan? Tapi andai kata antum hidup ini penuh dengan main game, penuh dengan bermain-main saja, tidak punya skill, antum bisa hidup nggak? Susah hidup nanti. Berarti sama aja. Antum lama-kelamaan antum juga mati. Kan gitu kan? Karena apa? Karena antum diperangi secara kebodohan. Ya, makanya dalam ini juga tidak boleh adanya pembodohan-pembodohan. Ya. Makanya ketika Piagam Madinah itu ketika ada tawanan perang, tebusannya adalah apa? Bukan uang, tapi apa? Mengajari warga-warga Madinah untuk baca tulis. Supaya apa? Supaya ada kecerdasan yang berkembang. Supaya apa? Supaya ada skill-skill yang berkembang. Karena di Madinah ketika itu yang bisa baca tulis itu nggak banyak. Orang-orang bisanya apa? Kalau nggak berkelahi, jualan, ya kan? Nah, gitu-gitu aja sih. Ya, jualan dan lain sebagainya. Hiburannya apa? Paling naik kuda atau ke ladang bantu orang tua. Anak-anak biasanya pekerjaannya kayak gitu. Jadi tidak ada anak-anak yang bermain sepeda, itu nggak ada. Mereka bermain apa? Nggak tahu saya juga. Ya kan? Ya mungkin bermain hewan-hewan atau apa. Nah, itu zaman dulu itu seperti itu. Makanya orang-orang dewasa pekerjaannya macam-macam. Ada yang pekerjaannya kasar, ya kan? Buruh itu juga ada. Ada yang kerjanya perang aja, ya. Makanya ada yang bikin apa namanya? Nah, sekarang kayak antum lihat di perang Ukraina itu, kan ada tentara-tentara bayaran. Itu yang kayak gitu. Ya. Zaman dulu juga ada suku-suku yang emang suka perang, ya. Mereka kalau diajak perang, paling senang. Makanya kalau zaman dulu tuh sampai ada dewa perang. Kenapa? Karena perang itu menyenangkan bagi dewa perang. Sampai kayak gitu. Ya, itu namanya mitos-mitos zaman dulu. Ya, makanya Islam itu ketika Islam datang, maka dia menghilangkan yang namanya apa? Paksaan-paksaan untuk berperang tadi. Ya, dihilangkan peraturan-peraturan yang menunjukkan bahwa yang kuat yang menang. Jadi nggak kayak gitu. Jadi dalam Islam ini sudah mulai ada hukum. Ya. Mengatur negara dengan apa namanya? Hukum. Ya, siapa yang menjalankan hukumnya nanti akan dipilih oleh Nabi, ada apa namanya itu? Hakim-hakim untuk menunjuk pengadilan-pengadilan. Ya sama kayak kita zaman sekarang, ada pengadilan, ada apa. Meskipun antum ditangkap polisi di jalan, kena tilang, ada yang pernah kena tilang nggak sih? Pernah kena tilang. Terus habis itu gimana? Bayar di tempat atau bayarnya ke pengadilan? Bayar di tempat. Kalau bayar di tempat itu salah sebenarnya. Hah? Ke pengadilan nih? Bayar di tempat. Wah, sebenarnya yang benar adalah bayarnya di pengadilan. Ya kan? Ya meskipun boleh aja sih ditunda di tempat, tapi peraturannya sebenarnya adalah harusnya ke pengadilan. Ya kalau saya tilang pengadilan aja, bawa aja sana. Saya akan pengadilan. Gitu. Biasanya pengadilan terdekat di wilayah itu. Saya tuh pernah ketilang di daerah Wonogiri dulu itu. Akhirnya ngambilnya ke pengadilan Kota Wonogiri. Saya pernah ketilang juga di mana dulu itu juga ngambilnya di situ juga. Ini berkali-kali. Jadi masa muda itu adalah masa yang penuh tilangan. Karena zaman sekarang kayaknya nggak terlalu banyak deh. Kalau zaman dulu tuh kadang-kadang kita sebulan pergi keluar kota sampai 3-4 kali itu ya segitu pula kita ditilang. Ya. Karena kan kita nggak tahu ya peraturan kota-kota itu gimana. Ya. Di lampu merah kita mau belok kiri, kita agak nengah dikit kena tilang. Itu polisi di mana-mana. Ya. Kan sekarang nggak ada, kan gitu kan. Nah, itu diantaranya seperti itu. Nah emang agak unik.
Zaman sekarang ini emang agak seperti itu tadi. Nah, kalau zaman dulu juga sebenarnya punya keunikan sendiri-sendiri. Ya, makanya ada Misakul Madinah atau Piagam Madinah dan juga ada Khutbatul Wada. Ini kalau antum baca ya, Maktabatu Hukukul Insan. Ini adalah apa namanya? Perpustakaan hak asasi manusia. Jadi namanya Khutbatul Wada, khutbahnya Nabi itu dijadikan referensi ketika orang ngomong hak asasi manusia. Ya kan? Tingkat dunia, bayangkan. Ya, Piagam Madinah itu juga dijadikan apa? Referensi ketika orang ngomong hak asasi manusia. Makanya nih Jamiatu Minnesota. Minnesota itu mana? Amerika. Nah, ini dia. University Minnesota itu daerahnya di mana nih? Nah, ini di University of Minnesota. Ya. Universitas negeri ya ini ya, Universitas Negeri Minnesota. Kok ngomongnya gitu sih? Ini di mana nih? Daerah mana nih? Amerika. Ya, Amerikanya mana? Saya agak lupa. Mississippi ya, daerah dekat sungai Mississippi. Antum kalau nggak percaya, kalau punya duit nanti ke University of Minnesota. Khutbatul Wada itu ada di situ. Dijadikan apa? Salah satu referensi hukum yang paling awal. Khutbatul Wada. Kan loh, lihat ini di Amerika loh. Ya, jadi University of Minnesota itu, iya, Kansas bukan kandang sapi ya, Kansas kandang sapi, itu marifat itu mah. Nah lihat ini banyak sekali ya, human right ini apa aja. Mereka ngajarin itu buat apa? Loh, mereka itu mencari fakta-fakta bahwa pada zaman-zaman dulu itu juga sudah ada keadilan-keadilan sosial. Atau buat argumen debat? Emang juga. Jadi konstitusinya Amerika itu selalu diperbarui terus berdasarkan ilmu pengetahuan. Maka dia cari referensi dari berbagai tempat, bagaimana mengatasi masalah sosial, termasuk dari apa? Referensi tadi itu. Makanya ditulis di sana. Jadi ini banyak sekali ya. Jadi apa namanya? Ini saya tadi masuknya dari mana kalau saya lupa. Material itu apa istilahnya? Bahan-bahan untuk landasan hukum. Karena di barat itu yang namanya hukum itu berkembang terus dan juga apa? Dikembangkan berdasarkan masyarakatnya. Ya. Nah, jadi apa namanya? Kita harus tahu ya bahwa negara-negara di luar Indonesia sekalipun menggunakan naskah-naskah apa? Piagam Madinah. Ya. Naskah-naskah Piagam Madinah, Khutbatul Wada untuk apa? Dasar-dasar hukum. Nah, itu seperti itu. Ya. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan kita hari ini adalah hak asasi manusia dalam Islam itu ternyata sudah ada sejak apa? Piagam Madinah dan juga apa? Tadi yang selain Piagam Madinah, Khutbatul Wada. Dan itu dijadikan rujukan internasional. Ya, serius saya ngomong. Kalau antum baru tahu ya wajar, karena mungkin antum belum belajar. Tapi saya kasih tahu antum bahwa kalau nanti antum di luar, antum sampaikan ini, wah ini orang akan punya gambaran berbeda. Ya. Meskipun hak asasi manusia internasional dengan deklarasi hak asasi manusia itu baru diadakan tahun 1948. Tapi dalam Islam sudah ada deklarasinya sejak tahun 10 Hijriah. Nah, bayangkan. Kenapa zaman tahun sebelum 1948 negara-negara barat itu sibuk perang dunia. Perang dunia itu sampai 2 kali ya kan. Perang dunia tahun 1920, perang dunia tahun 1940-an. Antum nggak ngebayangkan sebelum itu mereka ngapain aja kan gitu. Nah, makanya Islam ini termasuk agama yang dianggap unik karena pada zaman dulu yang namanya negara itu isinya adalah perang, menguasai gitu aja. Tapi ketika ada negara Madinah ketika itu orang-orang itu apa namanya? Iya, jadi loh nggak pernah terjadi ada iya, ada ide-ide tentang perdamaian. Orang-orang barat taunya manusia itu apa? Zamannya berburu ini dan lain sebagainya, berbagai kekuasaan atau rebutan kekuasaan. Tapi ketika ada negara Madinah itu orang jadi, loh, kok ada ya kayak gitu ya. Nah, itu makanya keunikan wahyu itu seperti itu. Jadi dia lebih dari logika orang biasa. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya.